Pernahkah sahabat Katolik terkini membayangkan bagaimana perjalanan seorang anak desa sederhana hingga akhirnya dipercaya menjadi seorang uskup? Inilah kisah inspiratif dari Uskup Tanjung Selor, Monsinyur Paulinus Yan Ola MSF. Dari Tanah Timor, ia menapaki jalan panggilan imamat hingga akhirnya dipercaya Paus Fransiskus untuk mengembalakan umat di Kalimantan Utara. Uskup Paulinus Yan Ola lahir pada 22 Juni 1963 di Sewam, Desa Eban, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ia adalah putra dari pasangan Amatus Ola dan Teresiana Ben. Dalam keluarganya, ia bukan satu-satunya yang memilih hidup membihara. Saudarinya, Suster Maria Beatrix Ola, juga mengabdikan diri sebagai biarawati dalam kongregasi Putri Reinha Rosari. Sejak muda, benih panggilan imamat sudah tumbuh dalam dirinya. Perjalanan itu dimulai di Seminari Menengah Santa Maria Immaculata Lalian, Atambua, pada tahun 1979. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan masa novisiat bersama Tarekat Misionaris Keluarga Kudus atau MSF di Salatiga, Jawa Tengah. Perjalanan panjang pendidikannya kemudian membawanya ke Yogyakarta. Di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, ia mendalami filsafat dan teologi. Selama masa itu, ia juga menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Putain, Keuskupan Agung Kupang. Hingga akhirnya pada 28 Agustus 1992, ia ditahtiskan menjadi imam di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Sleman, Yogyakarta. Pelayanan imamatnya dimulai sebagai pastorekan di Paroki Banteng. Di saat yang sama, ia melanjutkan studi S2 di Universitas Sanata Dharma. Bahkan sambil menempuh kuliah pasca sarjana, ia juga mengajar mata kuliah moral di kampus tersebut. Dedikasi dalam pelayanan dan pendidikan selalu berjalan seiring dalam dirinya. Beberapa tahun kemudian, Pastor Yan Ola diutus ke Kalimantan. Di sana, ia dipercaya menjadi Direktur Seminari Don Bosco Samarinda, lalu menjadi pastor kepala di Paroki Santa Maria Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Namun perjalanan hidupnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 2000, ia mendapat kesempatan melanjutkan studi doktoral di bidang teologi spiritual di Roma, Italia. Tesisnya membahas tentang spiritualitas misioner, sebuah tema yang sangat dekat dengan panggilannya sebagai imam MSF. Selama di Roma, ia juga mendapat kepercayaan besar sebagai anggota Dewan Jenderal MSF sedunia pada tahun 2001 hingga 2007. Tugasnya membawanya berkeliling ke berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, Prancis, hingga Madagaskar. Setelah itu, ia melanjutkan tugas sebagai Sekretaris Jenderal MSF hingga tahun 2013. Selain sebagai imam dan pemimpin tarekat, Pastor Yan Ola dikenal juga sebagai penulis. Artikel-artikelnya kerap muncul di media nasional seperti Harian Kompas dan Majalah Hidup, serta di berbagai publikasi internasional termasuk dalam bahasa Portugis. Tulisannya banyak membahas persoalan sosial, politik, maupun rohani. Setelah kembali ke Indonesia, ia mengabdikan diri sebagai Rektor Mahasiswa Teologi MSF di Malang, sekaligus menjadi dosen teologi spiritual di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana. Tidak hanya itu, ia juga memimpin biara skolastikat MSF dan menjadi koordinator Komisi Keluarga di Keuskupan Malang. Hingga pada 22 Februari 2018, bertepatan dengan Pesta Tahta Santo Petrus, Paus Fransiskus resmi menunjuk Pastor Yan Ola sebagai Uskup Tanjung Selor. Penunjukan ini menjadi jawaban doa umat yang hampir 3 tahun menantikan seorang gembala. Dan 5 Mei 2018, ia ditahtiskan menjadi uskup menggantikan pendahulunya, Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, yang diangkat menjadi Keuskupan Agung Samarinda. Penunjukan Monsinyur Yan Ola menjadi momen yang membanggakan, terutama bagi masyarakat Timor, khususnya suku Dawan. Ia tercatat sebagai putra keempat dari Pulau Timor dan putra kedua dari suku Dawan yang dipercaya menjadi uskup. Tidak heran, misa syukurnya di kampung halaman dirayakan dengan meriah dan dihadiri ribuan umat. Di balik segala tugas besar yang diembannya, Monsinyur Yan Ola tetap dikenal sebagai sosok yang sederhana, rendah hati, dan mudah didekati. Ia gemar bermain gitar sejak masa seminari dan saat pulang kampung, ia kerap menghabiskan waktu bersama kaum muda, bernyanyi dan bercengkrama.
Sahabat Katolik terkini, perjalanan hidup Monsinyur Paulinus Jan Ola MSF adalah kisah tentang kesetiaan dan pengabdian. Dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur, ia melangkah jauh, membawa terang iman hingga ke Kalimantan Utara. Kini, sebagai Gembala Keuskupan Tanjung Selor, ia terus melayani dengan senyum, kesederhanaan, dan cinta kasih. Demikian liputan kami tentang perjalanan hidup dan karya pelayanan Monsinyur Paulinus Jan Ola MSF. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menunaikan panggilan imamatnya.